Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asrat Antono, NIM 180 910 519 dari kelas Tamang A. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas UTS metode numerik dengan judul Analisis Kestabilan Terowongan dengan menggunakan metode numerik. Berhubung karena keterbatasan media, maka untuk presentasi kali ini saya akan menjelaskan materi seperti saat ini, kemudian akan diselingi dengan tampilan slide yang akan dilanjutkan dengan penjelasannya juga. Nah, untuk mempersingkat waktu, presentasi akan saya mulai. Ya, seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, bahwa tugas UTS metode numerik yang saya ambil berjudul Analisis Kestabilan Terowongan dengan menggunakan metode numerik. Konstruksi bawah tanah dapat dilakukan untuk pembuatan terowongan sipil maupun lubang bukaan untuk pertambangan, khususnya tambang bawah tanah. Untuk kedua jenis terowongan ini pastilah memiliki perbedaan, yakni sebagai berikut. Secara visual, terowongan sipil dan lubang bukaan tambang bawah tanah terlihat sangatlah berbeda, yang mana terowongan sipil pada gambar ini digunakan sebagai jalan raya, sedangkan lubang bukaan tambang bawah tanah digunakan sebagai jalur masuknya alat-alat berat. Untuk terowongan sipil, penggalian terowongan biasanya menembus massa batuan. Aligmen terowongan selalu horizontal. Terowongan dibangun untuk kepentingan umum dan tidak terlalu panjang, serta menggunakan permanen lining atau lapisan beton yang tebal. Nah, pada gambar di sini terlihat jelas bahwa terowongan sipil yang mana dijelaskan pada garis kuning ini terlihat jelas menembus lapisan batuan yang ada dari satu sisi ke sisi yang satunya, dan bentuk terowongannya horizontal karena ini akan digunakan sebagai jalur lalu lintas. Kemudian terowongan bawah tanah. Penggalian terowongan dimaksudkan untuk mengeksploitasi deposit berharga. Aligmen selalu berdasarkan letak deposit berharga sehingga tidak menembus. Lubang bukaan biasanya sangat panjang. Nah, seperti kita ketahui bersama bahwa terowongan bawah tanah tujuan pembuatannya yaitu selain sebagai jalur masuk alat-alat berat, juga dapat digunakan sebagai jalur untuk mengeksploitasi deposit berharga dengan aligmen yang selalu disesuaikan dengan letak atau posisi deposit berharga tersebut. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kestabilan terowongan terdiri dari metode penggalian dan jenis penyangga, bentuk terowongan, beban permukaan, kualitas massa batuan, struktur geologi, dan terakhir yaitu tegangan pada massa batuan. Oke, inilah tadi ke-6 faktor umum yang dapat mempengaruhi kestabilan terowongan. Selain faktor-faktor ini, ada pula pendapat para ahli tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kestabilan terowongan. Seperti yang satu ini. Stabilitas penggalian bawah tanah dipengaruhi oleh kondisi struktur dalam massa batuan, tingkat pelapukan massa batuan, dan hubungan antara tegangan dan kekuatan massa batuan. Menurut Hook and Brown tahun 1980. Dan yang kedua, stabilitas terowongan dipengaruhi oleh kualitas massa batuan dalam kurung kekuatan massa batuan, deformasi massa batuan, metode konstruksi terowongan, struktur geologi atau diskontinuitas, dan bentuk terowongan serta beban permukaan, menurut Patti tahun 2006. Selanjutnya saya akan membahas tentang metode analisis kestabilan terowongan.
Kita ketahui bersama bahwa metode analisis kestabilan terowongan sangat banyak jenisnya. Tetapi yang saya akan bahas di sini yaitu tentang metode analisis kestabilan terowongan dengan menggunakan metode numerik. Metode numerik sendiri merupakan teknik-teknik yang digunakan untuk merumuskan suatu persoalan atau masalah matematika sehingga dapat diselesaikan dengan menggunakan operasi matematika atau operasi perhitungan. Metode numerik sendiri terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama yaitu continue approach, discontinue approach, dan terakhir yaitu hybrid method. Ya, seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, bahwa metode analisis kestabilan terowongan yang saya akan bahas yaitu metode numerik. Metode numerik tadi sudah saya jelaskan bahwa metode numerik itu adalah teknik yang digunakan untuk merumuskan masalah matematika sehingga dapat diselesaikan dengan operasi perhitungan atau operasi matematika. Yang mana metode numerik ini dia memiliki 3 jenis atau 3 kategori utama, yaitu continuum approach, discontinuum approach, dan hybrid method. Untuk continuum approach, asumsi dasar dari metode ini adalah massa batuan yang mengalami deformasi secara kontinu akibat tegangan, yang mana massa batuan yang berdekatan berada dalam zona terganggu, sehingga mengalami deformasi yang sama. Metode numerik yang tergabung dalam pendekatan kontinuum adalah finite element method dengan program Pace-Surlexis. Kemudian finite different method dengan program FLAC dan boundary element method dengan program Examine. Selanjutnya, discontinuum approach. Keberadaan diskontinuum dalam massa batuan membatasi penerapan metode berbasis kontinum, sehingga dengan adanya metode diskontinuum, maka analisa kemungkinan perpindahan besar akibat diskontinuum data dapat dianalisa dengan menggunakan metode ini. Metode numerik yang tergabung dalam pendekatan diskontinuum yaitu discontinuous deformation analysis atau DDA, kemudian discrete atau distinct element method dengan program UDEC atau DEC. Terakhir, hybrid method. Dalam banyak kasus terjadi failure atau kegagalan pada massa batuan yang disebabkan oleh adanya kombinasi dari bidang geser pada massa batuan akibat diskontinuitas dan deformasi massa batuan. Perlu diketahui bahwa hybrid method merupakan gabungan dari 2 jenis metode numerik yang sebelumnya, yaitu continuum approach dan discontinuum approach. Metode numerik yang tergabung dalam hybrid method yaitu finite discrete element method dengan program ELFEN. Oke, sekarang saya akan melengkapi presentasi saya dengan menampilkan sebuah studi kasus yang berkaitan dengan metode analisis kestabilan terowongan dengan menggunakan metode numerik, yaitu sebagai berikut. Oke, inilah studi kasus yang saya ambil. Nah, sebuah terowongan yang dibuat sebagai jalur lalu lintas pertambangan dengan panjang 2000 meter membebani di atas terowongan sekitar 600 meter pada titik tertinggi dan 5 meter pada titik terendah. Jenis menyusun massa batuan adalah gneiss, quartzite, filite, dan granit. Untuk gambar terowongan sendiri seperti pada gambar ini. Ini yang dua. Nah, inilah hasil dari analisis kestabilan terowongan dengan menggunakan metode numerik. Nah, inilah hasilnya.
Pada gambar A, yaitu yang ini memiliki keterangan unsupported tunnel atau terowongan yang tidak mendukung. Kenapa? Nah, di sini kan ada garis-garis yang berwarna merah. Nah, garis-garis yang berwarna merah ini menunjukkan arah dari pergeseran material yang ada di atasnya. Yang mana di sini terlihat sangat banyak garis-garis merah yang membuat tunnel ini tidak mendukung untuk digunakan. Kemudian pada gambar B yang ini sebelah di pojok kiri, pada gambar B dia bisa dikatakan sebagai supported tunnel dengan bahan pendukung berupa pipe umbrella. Di sini terlihat jelas bahwa garis-garis yang berwarna merah tadi sudah tidak ada, tetapi masih ada sebagian daerah-daerah di sekitar sini yang memiliki kemungkinan akan mengalami pergeseran. Nah, yang terakhir, yang gambar C yang ini, gambar C dia sama dengan gambar B, yaitu supported tunnel atau terowongan yang mendukung, karena selain ditopang oleh pipa umbrella, dia juga dibantu oleh concrete reinforcement yang berupa tembok semen yang sangat tebal yang mengelilingi permukaan bagian dalam dari terowongan. Nah, ini juga akan menambah kekuatan dari tunnel. Ini analisa kestabilan terowongan metode numerik dalam bentuk grafis ya. Nah, sekarang hasil interpretasi numerik. Ini. Garis yang warna hijau ini menginterpretasikan bahwa terowongan tersebut tidak mendukung, yang mana nilai pergeserannya dia itu sangatlah besar, nih sampai 100 lebih. Kemudian garis yang warna merah ini supported tunnel dengan bantuan berupa pipe umbrella. Dia juga memiliki nilai maksimum pergeserannya cukup tinggi, yaitu hampir 100. Nah, yang terakhir, garis terakhir, yaitu garis yang berwarna biru ini menginterpretasikan terowongan dengan bantuan pipe umbrella dan permanent support yang berupa tembok beton atau semen yang sangat tebal. Sini menunjukkan bahwa nilai maksimum pergeserannya rendah, yaitu di bawah 0,1. Nah, di sini apa kita ambil kesimpulan bahwa dari ketiga model tunnel ini A, B, dan C, bahwa tunnel yang paling mendukung untuk dijadikan terowongan jalur lalu lintas pertambangan adalah tunnel yang gambar C ini. Kenapa? Karena
pada tunnel model bagian C ini, selain ditopang oleh pipa umbrella, dia juga di dalamnya ditopang oleh beton semen yang sangat tebal yang mengelilingi bagian dalamnya. Kemudian juga tunnel C dia memiliki nilai maksimum pergeseran materi tanahnya sangatlah rendah, yaitu 0,1, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa tunnel C adalah tunnel yang paling mendukung untuk dijadikan terowongan jalur lalu lintas pertambangan. Itulah tadi presentasi materi UTS metode numerik dengan judul Metode Analisis Kestabilan Terowongan dengan menggunakan metode numerik. Sekian dari saya, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.